Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk saudara semua. Jadi yang pertama saya mohon maaf untuk hari ini, jadi, artinya untuk melanjutkan materi hari ini, bisa tidak bisa dilakukan secara sinkronus, tetapi kita minta, para mahasiswa untuk mencoba, mempelajari, dari video ini, mudah-mudahan nanti, menjadi bahan untuk diskusi kita, pada pertemuan berikutnya atau bisa pada hari ini juga. Saudara, kemarin kita sudah melakukan UTS, jadi sebenarnya ada bagian penting yang kemarin, mau kita lakukan sebuah evaluasi karena ada beberapa yang masih memiliki, persepsi yang berbeda terhadap strategi, dari J. Lawrence kemarin yang kita berikan itu, sebenarnya ada poin-poin yang mungkin, sudah menjadi sepakat, sudah konsepnya benar, tetapi ada beberapa poin yang, di antara para mahasiswa masih berbeda. Nah, itu artinya, masih ada persepsi yang berbeda. Mungkin nanti kita sampaikan, setelah ini. Oke, pada pertemuan sebelumnya, jadi kita sudah bicara terkait dengan strategi, kita juga sudah bicara terkait dengan, beberapa bentuk khusus seperti, pembuktian dengan induksi, kemudian prinsip pigeonhole, kemudian kemarin kita sampaikan sedikit terkait dengan, relasi rekursif yang mungkin barangkali, kita sampaikan sedikit dengan bentuk, orientasinya adalah satu fungsi pembangkit. Ya mungkin barangkali nanti ketika di bagian, eee, matematika diskrit atau kombinatorik nanti kita ulang kembali. Nah kemudian, kemarin kita juga sudah masuk pada materi geometri. Jadi artinya pemecahan masalah geometri. Nah sebenarnya geometri ini, kita banyak sekali, bidangnya. Jadi, ada geometri klasik yang kita katakan geometri Euclid, kemudian ada geometri analit yang mungkin dekat dengan kalkulus, ada geometri, transformasi atau vektor yang mungkin barangkali, geometri itu lebih dekat ke teknik ya. Jadi artinya di situ orientasinya banyak dipakai, termasuk yang sekarang berkembang adalah affin ya. Jadi affin geometri. Mungkin barangkali saudara bisa banyak bekerja di sana juga. Eee, oke, kemarin kita masuk di ini, konsep dasar nanti yang perlu dicermati, adalah saudara juga, melihat, mereview, materi-materi geometri Euclid yang mungkin barangkali sudah pernah dipelajari. Secara sekilas mungkin kita tidak sampaikan, materinya, kalau nanti perlu memang kita sampaikan, teorinya. Nah, dalam hal ini nanti, tugas saudara adalah mungkin ketika ada persoalan, Anda bisa pertama gini, menganalisis sebuah persoalan itu, kemudian konsep apa yang dibutuhkan dalam, menyelesaikan itu, persoalan itu bisa dipandang, dengan berapa, cara untuk menyelesaikannya. Sehingga nanti di situ kan bahwa ada bentuk-bentuk, ada, prinsip-prinsip yang barangkali, di situ adalah menjadi acuan kita. Kalau kemarin kan kita, memiliki, strategi ya, jadi ada beberapa pandangan strategi yang barangkali bisa digunakan untuk, eee, menyelesaikan satu persoalan itu, ya. Oke ya, nah kemarin kita sudah bicara terkait dengan, persoalan ini. Nah, kemarin kita sudah memperlihatkan bahwa pada persoalan ini kita sudah menyelesaikan dengan, satu cara, ya. Kemarin caranya kalau yang pertama adalah dengan kita membuat bentuk seperti ini, ya, sehingga kita bisa menyelesaikannya, ya, dengan berbagai itu. Kemudian yang kedua, mungkin saudara bisa membentuk, mungkin artinya di sini kan bentuknya reguler. Jadi, ini adalah oktanya di sini, ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu berarti
ini atau gambarnya seperti ini cara 2. Sehingga, bisa saja ini kan, sebenarnya kan, bentuknya adalah ekuivalen. Ya, jadi ini. Jadi kalau ini, 2, ini 3, ini 3, ini 2, dan seterusnya. Nah, kemudian, cara yang ketiga kemarin kita sudah, menyampaikan juga, jadi artinya nanti kalau bentuknya seperti ini, kita bisa mengambil ini secara berurutan, ini 2, ini 3, sehingga kita mendapatkan R. Kemudian nanti kita bisa menentukan, luasan itu. Itu, sekarang kita lihat mungkin cara yang keempat ya, jadi cara yang keempat. Jadi kalau kita lihat dari bentuk tadi, sebenarnya kan kita, memiliki bentuk ini. Ya kalau ini adalah, titik yang kita ambil. Jadi kalau ini adalah, 2, ini 3, maka kan sebenarnya kita bisa membuat satu persegi panjang di sini. Jadi menarik tegak lurus. Ini O, ya. Kemudian kalau ini ada A, ini B, ini C. Ya. Sehingga kalau, panjang di sini adalah, X, misalkan di sini Y. Jadi itu X, Y. Nah, sehingga bagaimana ketika kita mau menyelesaikan ini, pertama yang perlu dicermati di situ adalah bahwa dari bentuk itu, maka, saudara bisa melihat di sini, terkait dengan luasnya. Jadi nanti kan kalau ini misalkan, diberikan satu titik D, ini E, berarti kan sebenarnya kan nanti kita bisa menghitung kalau, luas dari segitiga ini 8 atau luas, segi 8 itu kan diambil dari 4 kali, ya, ini luas segitiga OAB ditambah 4 kali luas segitiga OBC. Ya. Jadi kalau ini 4, maka kalau luas segitiga OAB itu kan setengah R OA kali X ditambah 4 kali setengah OC kali Y. Nah, jadi di sini kan artinya kalau ini adalah OA itu R, ini R. Ya. Berarti yang kita dapatkan di sini kan O 2R dalam kurung X plus Y. Nah, ini yang kita katakan bentuk ini. Nah, kemarin kita, di cara yang ketiga kita dapatkan R-nya itu adalah ini, R kuadrat itu, bentuknya adalah 13/2 ditambah, 3 akar 2. Nah, sekarang bagaimana kita mengorientasi, bentuk ini? Sekarang Anda perhatikan di sini, 1, ini warnanya dibuat beda, sebagai petunjuk saja di sini 1. Lihat ya, linknya ke atas. Sekarang, perhatikan di sini pada segitiga, DBA. Nah, segitiga DBA. Nah, di sini yang kita tuliskan kan kalau DA, DA, DA itu kan, itu sama dengan R min Y. Nah, berarti di sini kan sebenarnya kan dengan Pythagoras kita mendapatkan 4 itu kan sama dengan, X kuadrat ditambah R min Y kuadrat. Nah, dari bentuk ini kan kita dapatkan, ini. Jadi orientasi itu. Nah, kemudian kalau kita lihat pada persegi panjang OEBD itu kan, kita dapatkan X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Nah, berarti kan dari bentuk ini, kita bisa mendapatkan ini ekuivalen dengan 4 sama dengan, X kuadrat diganti dengan R kuadrat min Y kuadrat ditambah R min Y dikuadratkan. Sehingga bentuk ini kan menjadi R min Y
Ya, kalikan dengan, kalau ini kan R plus Y, kalikan ditambah R min Y. Berarti kan ada bentuk 2R. 2R. Nah, ini satu. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita katakan pada segitiga EDC atau BCE, ya, itu kan dengan bentuk yang sama, berarti kan kita dapatkan sebenarnya kan 9 itu kan sama dengan Y kuadrat ditambah R min X kuadrat. Atau kalau kita dapatkan 9 itu juga sama dengan di situ adalah 2R kali R min X. Ya, jadi ini kan bentuk yang kita dapatkan di situ. Nah, sekarang dari bentuk ini 1, ini 2. Nah, dari 1 dan 2 itu kan kita tuliskan kalau 1 itu kan 2R, atau kalau kita tuliskan R min Y itu kan bentuknya adalah 4/2R. Ya, kemudian yang dari 3 itu R min X itu adalah 9/2R. Nah, kalau kita tambahkan, maka kita dapatkan 2R min X plus Y itu kan sama dengan 13/2R. Ya, 13/2R. Atau kalau kita dapatkan X plus Y, ini kan kalau kita tuliskan 2R min 13/2R. Atau menjadi 4R kuadrat min 13/2R. Nah, ini yang kita dapatkan. Nah, berarti kan kalau ini kita kembalikan ke bentuk ini. Jadi kalau dituliskan di sini, berarti kan luas segi 8 itu kan sama dengan 2R kalikan X plus Y, itu berarti 4R. Kuadrat min 13/2R. Ya, ini kan berarti saling mengeliminir. Nah, R-nya kita dapatkan ini. Nah, berarti kan artinya kita bisa mendapatkan di situ 4 kalikan di sini. 13/2 plus 3/2. Nah, ini dikurangi 13. Ya. Berarti di sini yang kita dapatkan itu kan 26 min ini kan menjadi 13 ditambah 12/2. Nah, inilah yang kita dapatkan bahwa luas dari segi 8 atau oktagon itu adalah bentuknya P ditambah di situ kan G akar 2 atau R plus S akar T. Nah, ini berarti artinya dengan bentuk-bentuk tadi sebenarnya kita bisa menuliskan ada beberapa cara. Jadi cara 1, cara 2, cara 3, cara 4. Nah, itu berarti ada beberapa sudut pandang yang bisa dilakukan ketika orang melakukan sebuah penyelesaian. Nah, kemudian yang berikutnya, strategi yang digunakan di dalam bentuk ini selalu ada gambar. Nah, itu berarti mungkin menjadi orientasi strategi apa yang digunakan di dalam mempelajari bentuk ini. Nah, itu dari bentuk yang kemarin. Nah, kemudian kita lanjutkan. Mungkin ada beberapa persoalan yang bisa kita lihat di sini. Ini kita sampaikan beberapa persoalan dulu, sehingga nanti konklusinya harapannya adalah kita bisa membuat satu simpulan terkait dengan pemecahan masalah geometri. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita dihadapkan satu persoalan seperti ini, ya, jadi mungkin kalau kita lihat
konsep yang dimiliki mungkin kita ingat, R kecil itu simbol lingkaran, panjang jari-jari lingkaran dalam, R besar itu adalah, panjang jari-jari lingkaran luar. Nah, orientasinya itu, nah sehingga kita mungkin pertama dulu sudah memiliki, rumus yang digunakan untuk menyelesaikan itu. Nah, kemudian yang kedua, ini kita bermain substitusi, tapi mungkin dengan memperlihatkan gambar itu menjadi lebih, komplit. Misalkan gini, ini pusatnya O. Kalau misalkan itu adalah siku-siku, siku-sikunya di mana? Di C, karena terbesar. Ya, berarti kita bisa mengambil, bentuknya adalah ini. Ya, jadi kalau ini misalkan C, ini C, ini A misalkan, ini B. Jadi ini B, ini C, ini A. Nah, berarti bagaimana kita memberikan satu orientasi di sini? Nah, kalau yang diketahui itu adalah ini. Nah, diketahui kalau R kali A plus B plus C per R kuadrat itu sama dengan akar 3. Nah, yang kita perhatikan di sini bahwa ketika kita melihat dari bentuk ini, sebenarnya kan pertama yang menjadi catatan, luas segitiga ABC. Ya, itu boleh dituliskan, itu setengah AB. Nah, itu pertama. Nah, boleh juga dituliskan, kalau dulu kita punya rumus bahwa R lingkaran luar itu adalah ABC per 4L. Oh, kalau gitu sebenarnya ini juga boleh ditulis menjadi ABC per 4R. Oh, kalau kita misalkan memiliki lingkaran dalam ini dari satu segitiga, ya, ini kan berarti orientasinya kan tinggi R, R, R. Nah, berarti kan boleh saja di situ dituliskan ini adalah setengah R kali A plus B plus C. Nah, ini sebenarnya kan bentuk menyatakan luas. Jadi kita bisa mengingat 1, 2, atau 3. Nah, sekarang bagaimana kita menyelesaikan ini? Jadi bagaimana kita menyelesaikan ini? Tolong diperhatikan ini. Nah, pertama, kalau misalkan ini, kalau C itu kan karena diameter berarti 2R. Kemudian kalau A, itu kita misalkan A itu adalah C sin A. Kan dulu masih ingat di sini A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C sama dengan 2R. Nah, berarti di sini kita tuliskan C sin A. Tolong nanti dicek. Kemudian kalau ini B itu sama dengan C cos A. Nah, ini kan dengan bentuk segitiganya siku-siku ini. Nah, kemudian yang kita lihat di sini kan bahwa kalau 4 masih ingat rumus trigonometri, sin A cos A. Ini kalau kita tuliskan 4 sin A cos A itu sama dengan akar 3. Nah, ini yang kita lihat dari bentuk ini, di sini adalah ini. Ya. Sehingga kalau ini nanti menjadi sin 2A, itu adalah menjadi setengah akar 3. Ya. Tolong dicek di sini. Yang pertama, kalau A, sin A, nah, sin A itu kan berarti A per C. A per C, kemudian di situ kemudian dituliskan C itu adalah 2R, berarti kan sebenarnya kita bisa menuliskan A itu sama dengan R sin A atau 2R sin A. B sama dengan 2R cos A. Nah, berarti nanti kalau kita memiliki bentuk 2 sin A cos A,
Nah, itu adalah sin 2A, berarti ini setengah akar 3. Nah, ini kita dapatkan dari bentuk ini. Nah, kemudian diketahui di situ kan ini. Jadi artinya diketahui kalau A kurang dari B kurang dari C. Nah, berarti dari bentuk ini karena berarti sudut A itu juga kurang dari B kurang dari sudut C. C-nya siku-siku. Ya. C-nya siku-siku. Ya. Berarti di sini orientasinya kalau sin 2A itu adalah setengah akar 3. Berarti kan 2A itu kan 60. Ya. Berarti kan A-nya 30. Berarti ini 30, ini adalah 60. Nah, berarti kita sudah mendapatkan besar sudutnya. Kalau sudah mendapatkan sudutnya, ya kita masukkan di sini. Ya, jadi kita memiliki R dibagi dengan A plus B plus C. Ya, ini sama dengan R kali A plus B plus C dibagi dengan A plus B plus C kuadrat. Nah, kemudian kalau R, A plus B plus C, ya, itu kan kita sudah memiliki bentuknya. Ini kan orientasinya di sini. Sebenarnya kan ada bentuk ini. Sehingga kita bisa menuliskan ke bentuk itu. Nah, kalau R kali ABC itu kan sebenarnya kan kita bisa menuliskan, oh ini AB per A plus B plus C kuadrat. Nah, ini yang kita dapatkan. Kemudian kalau A itu kita tuliskan di sini A itu adalah ini C sin A B itu C cos A. Berarti kan ada C sin 30 C cos 30 dibagi dengan ini. Kalau ini kan sebenarnya kan ada C, maka keluarkan C. Tinggal sin 30 ditambah cos 30 ditambah 1 kuadrat. Nah, berarti ini yang atas kita dapatkan setengah akar 3 kali setengah. Setengah akar 3. Nah, setengah kali setengah akar 3. Nah, kemudian yang bawah di situ kan bentuknya setengah ditambah setengah akar 3, kemudian ditambah 1 kuadrat. Atau kalau kita tuliskan bentuknya menjadi akar 3 per 1 plus akar 3 plus 2. Ya. Atau kalau kita tuliskan di sini, bentuknya kan menjadi ini. Akar 3 dibagi dengan 3 plus akar 3. Ini kalau sudah menjadi satu bentuk yang kalau kita tuliskan ini bentuknya adalah kuadrat. Boleh ini disederhanakan, boleh juga tidak disederhanakan. Jadi orientasi itu adalah kita bisa membawa dari bentuk satu ini ke bentuk itu. Ini artinya kan nilai ini bisa diperoleh dengan kita melakukan bahwa proses tadi kita lakukan dari bentuk-bentuk yang ada. Nah, ini kan pertama bermain substitusi, kemudian kita mengenal konsep-konsep sebelumnya, sehingga di dalam orientasi itu membangun bentuk ini itu menjadi satu urutan yang dibangun adalah logis. Nah, ini cara satu. Nah, nanti saudara bisa menggunakan cara lain, mungkin menggunakan luasan dan sebagainya, sehingga bentuknya menjadi bisa dilakukan tanpa harus melalui bentuk ini, gitu ya.
Itu, contoh yang kita lakukan, kita mengenal di sini, pertama pure gambarnya hanya sebagai alat bantu awal saja, tanpa ini sebenarnya kita sudah bisa membayangkan. Jadi gambar bukan satu-satunya, tetapi di sini, lebih pada bentuk ini yang mungkin barangkali menjadi orientasi di dalam menyelesaikan persoalan ini. Nah, itu itu terkait dengan bentuk ini. Nah, tolong nanti, ketika kita dihadapkan satu persoalan ini, dulu kita mengenal, eee, lingkaran dalam. Jadi artinya kan, lingkaran dalam, kemudian ini adalah terkait dengan lingkaran luar. Jadi nanti kalau misalkan, eee, ini bentuknya, jadi kalau kita mengatakan ini, segitiga, ya, maka akan kita mengenal sudut luar. Sudut luar bisa searah, bisa berlawanan arah. Jadi kalau ini diperpanjang, ini diperpanjang, ini diperpanjang. Ya. Jadi nanti kalau ini ada lingkaran singgung, ini juga ada lingkaran singgung. Nah, nanti ini ada lingkaran singgung juga. Ya, sehingga nanti pusatnya di sini, mungkin pusatnya di sini, pusatnya di sini. A, B, C. Sehingga kalau nanti terkait sudut itu, maka saudara bisa ini adalah menariknya, menariknya, dan ini mungkin segitiga di sini. Ya. Jadi kalau nanti dalam lingkaran sing dalam itu kan di sini. Ya, jadi ini R. Ya. Nanti kalau misalkan terkait sudut luar itu kita berikan nama di sini adalah RA. Ya. Kalau ini adalah RC, misalkan ini RB, ya berarti tunjukkan kalau super RA ditambah super RB ditambah super RC itu sama dengan super R. Nah, ini berarti bagaimana kita mengkonstruk kalau ini gambar menjadi satu bentuk yang sangat penting. Oleh karena itu tolong nanti bisa dicoba dengan baik pada bentuk ini. Oke, gitu ya. Nah, kemudian pada bentuk berikutnya, kalau ini mungkin kita bisa memperlihatkan dengan mudah. Cuma nanti ketika kita menghadapi satu persoalan geometri seperti ini, bagaimana ketika nanti kita menentukan strateginya. Ini saya hanya menggunakan bagaimana menyelesaikannya. Pertama gini, diketahui segitiga ABC adalah segitiga sama sisi. Nah, kita gambarkan sebuah segitiga sama sisi. Nah, kemudian titik P itu terletak di dalam ya. Jadi kalau ini misalkan ada ABC, P itu di dalam. Nah, sehingga dibuat garis BD, PE, dan PF itu tegak lurus titik D, EF pada sisi yang berbeda. Jadi misalkan ini P, ya, kalau ini D, ini E, ini F. Ya, jadi boleh seperti ini. Atau kalau misalkan ini D, ini E, ini F. D, E, F. Ya. Sehingga buktikan bahwa berlaku ini. Nah, mungkin karena ini adalah segitiga sama sisi, jadi kalau misalkan AB sama dengan BC, itu sama dengan AC, sama dengan A. Nah, berarti kan luas segitiga ABC itu kan sama dengan, yang kalau kita tuliskan di sini adalah setengah A kuadrat. Ya, jadi kalau AB sin A, berarti sin 60. Sin 60 berarti setengah akar 3. Berarti kita mendapatkan bentuknya kan ini. Jadi seperempat A kuadrat akar 3. Nah, kita mendapatkan satu bentuk ini. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini bentuknya, maka kan kita bisa membuat garis bantu. Nah, ini. Oh, kalau gitu luas segitiga ABC
itu adalah luas dari segitiga ABB ditambah luas segitiga BCT ditambah luas segitiga ACT. Nah, yang kita tuliskan di sini berarti kan sebenarnya kan setengah A kali PF ditambah setengah A kali PD ditambah setengah A kalikan PE. Nah, ini kan sama dengan 1/4 A kuadrat akar 3. Sehingga kalau kita tuliskan di sini, berarti kan sebenarnya kita dapat ini hilang setengah A itu kita hilangkan. Jadi tinggal setengah A akar 3 itu sama dengan PF ditambah PD ditambah PE. Berarti kalau ini kita lakukan, maka sebenarnya di sini kan kita mendapatkan bentuk yang kita tuju itu kan PF ditambah PD ditambah PE. Nah, kalau misalkan ini terkait dengan bentuk ini itu kan yang kita tuliskan adalah ini. Jadi per A. Jadi ini sama dengan setengah akar 3 per A. Nah, jadi orientasinya di situ. Nah, sekarang kan kalau kita mau menuju ini, maka kan sebenarnya kan kita bisa menuliskan bahwa setengah ini. Kan kalau kita kalikan akar 3 per akar 3, maka bentuknya adalah akar 3 per 6. Nah, sedangkan kalau ini kan per 2. Nah, berarti kan kalikan 3. Oh, kalau gitu bentuk ini akan ekuivalen dengan PF ditambah PD ditambah PE per 3A. Itu sama dengan 1/2 akar 3. Nah, A, 3A itu kan A plus A plus A. Nah, ini berarti PF ditambah PD ditambah PE per, nah ini kan jadi AB, jadi BC, jadi AC. Nah, ini sama dengan 1/2 akar 3. Nah, tolong dilihat di sini, bentuk ini menjadi soal rutin atau non-rutin. Kemudian strateginya itu lebih cenderung pada gambar atau misalkan dengan bentuk yang lain. Kemudian di dalam pembuktiannya itu orientasinya menggunakan langsung atau tak langsung. Nah, itu menjadi satu catatan kita di dalam memandang persoalan geometri. Jadi kita bisa mengamati beberapa bentuk dulu sehingga nanti simpulan yang kita dapatkan itu setelah kita mengamati beberapa bentuk yang ada. Oke ya, jadi bentuknya itu. Nah, ini dari bentuk ini. Kemudian nanti ketika ada persoalan yang sama, saudara bisa menyelesaikan ya, dengan ini. Karena nanti di dalam bentuk ini biasanya pertanyaannya akan berbeda-beda ketika ada segitiga, kemudian ada titik di dalam segitiganya itu kadang diubah menjadi segitiga sebarang, kadang tentukan agar jaraknya minimal. Nah, kemudian kadang juga tentukan luasnya dan seterusnya. Sehingga menjadi satu catatan penting di situ bahwa ketika kita menyelesaikan satu persoalan itu menjadi ini wawasannya menjadi lebih komplit. Nah, kemudian yang kita lihat di sini sebenarnya nanti di dalam satu bentuk ini mungkin bentuknya beda, ya, bentuknya beda. Nah, ini dari persoalan itu mungkin kita lihat soal yang ini dulu atau yang ini dulu nggak apa-apa. Misalkan ini mencoba mengkombinasikan. Jadi memang di dalam geometri kadang kita masukkan juga dengan fungsi trigonometri. Jadi ada irisannya antara geometri dengan kalkulus. Ya. Ada kaitannya dengan geometri murni. Ya, sehingga nanti kita lihat di bentuk ini, apakah kita menggunakan kalkulus di dalam menyelesaikannya. Nah, poin apa yang ada di situ. Kalau ini belum.
Mungkin nanti yang satunya akan kita dapatkan bentuk itu. Nah, kita bisa melihat dari bentuk ini. Jadi yang kita orientasikan adalah ketika kita mendapatkan gambar ini. Jadi ini kan kalau kita gambarkan, jadi pusatnya ini misalkan O. Kemudian yang kita lihat itu kan yang diketahui. Yang diketahui apa di situ itu yang perlu saudara perhatikan. Ya, jadi perlu saudara perhatikan di situ. Ya. Sehingga nanti orientasi di dalam mengerjakan itu menjadi sesuai, ya, menjadi lebih sesuai. Nah, sekarang misalkan gini, kalau misalkan ini ada O, A, ya, kemudian di sini ada titik B, ini ke sini, kemudian tegak lurus, ya, jadi ini tegak lurus, ya, ini C, ini O, ya. Diketahui AB-nya 6, kemudian BC-nya 2, kemudian sudut ini 90. Radiusnya R-nya 50. Berarti ini 50. Oh, akar 50, sorry. Ini nanti angkanya terlalu gede, ini diganti aja akar 50 gitu ya. Jadi akar 50 biar nggak terlalu besar. Ini kalau 50 nggak sebanding ya. Ini 6, kemudian ini 50. Jadi nggak terlalu sebanding. Maka itu kita ganti sebagai akar 50. Nah, bagaimana kita menentukan panjang OB? Jadi ini berapa? Ya, jadi orientasinya di situ. Nah, pertama yang dilihat di sini pada Bapak Ibu, jadi yang kita tahu di sini kalau segitiganya adalah ABC itu siku-siku, maka sebenarnya kan kita bisa mencari panjang AC. Itu yang pertama, Pythagoras jalan. Jadi akar 36 plus 4 sama dengan akar 40. Ya. Ini AC. Kemudian yang kedua, kalau tangan di situ adalah BAC. Nah, jadi tangan besar sudut BAC. BAC. Ya, berarti kan di sini sebenarnya BC per AB. Berarti 2 per 6 sama dengan sepertiga. Nah, kita mendapatkan itu sehingga kita ini sudah tahu posisinya. Oh, ini tangannya sudutnya tahu. Ya. Kemudian panjang AC tahu. Nah, sekarang bagaimana kita mencari panjang OB? Ya. Jadi orientasinya adalah di situ. Nah, sekarang yang kita lihat, jadi bentuk di sini. Jadi kita membuat sebuah garis dari O tegak lurus AC. Dari O tegak lurus AC di sini. Misalkan ini ketemu titik D. Misalkan itu ketemu titik D. Nah, berarti OD kuadrat itu kan sama dengan OA kuadrat. Kemudian dikurangi, ya, dikurangi setengah AC. Kenapa setengah AC? Ya, segitiganya sama kaki. Kalau segitiga O AC, ya, itu sama kaki. Maka di situ kan menjadi garis tinggi, garis berat menyatu di situ. Nah, berarti kalau dari bentuk itu, maka kita dapatkan OA itu adalah 50 kuadrat ya. Kemudian setengah AC kuadrat. AC-nya tadi kan akar 40. Akar 40 setengah akar 40 kuadrat kan seperempat, berarti 10. Sama dengan 40. Ya. Jadi kita dapatkan bentuknya di situ ini. OD-nya berarti kan sama AC. Ya, OD ya, berarti akar 40.
Nah, sekarang yang kita lihat di sini OAC, segitiga OAC. Ya, pada segitiga OAC di situ, maka tangan OAC OAC itu kan kita dapatkan di situ OD per AD. Ya, jadi dilihat di situ pada OAC ini kan siku-siku tadi karena berimbas di situ. Nah, maka di situ kan kita dapatkan tangan OAC itu adalah, kalau tangan berarti OD per AD. OD akar 40, kemudian di sini AD juga setengah gitu ya. Jadi yang kita tuliskan di situ kan bentuknya adalah setengah dari akar 40. Jadi sama dengan 2. Nah, ini kita dapatkan tangan OAC itu adalah ini. Nah, sekarang yang kita lihat itu bentuk di sini, sudut ya. Sudut, jadi kalau kita lihat sudut OAC itu kan sama dengan sudut OAB itu ditambah dengan sudut CAB. Ya. Jadi kita mendapatkan satu bentuk itu. Sehingga nanti kalau tangan ini, tangan dari sudut OAB ditambah dengan sudut CAB, itu kan sama dengan, kalau kita tuliskan dengan rumus trigonometrinya kan tangan sudut OAB ditambah tangan sudut CAB per 1 min tangan sudut OAB tangan sudut CAB. Sehingga dari bentuk ini kita bisa menuliskan OAB ditambah CAB. Nah, ini yang kita lihat itu kan OAC. Nah, ini kan kita dapatkan tadi 2. Ya, itu kita dapatkan 2. Nah, berarti kalau ini kita selesaikan di situ persamaannya, kan menjadi bentuknya kalau itu 2, orientasi yang kita bangun di situ kan menjadi tangan OAB ditambah tangan BAC atau CAB itu sama dengan 2 kali 1 min tangan OAB tangan BAC. Jadi kita dapatkan bentuknya adalah itu. Nah, sekarang yang sudah tahu yang kita dapatkan mana? Oh, kita sudah mendapatkan tangan sudut BAC. Nah, berarti orientasi yang kita lihat ini berarti tangan besar sudut OAB ditambah 1/3 itu sama dengan 2, jadi kali 1 min tangan OAB ya, kalikan 1/3. Nah, ini kalau kita jadikan, berarti kan ada bentuk tangan sudut OAB sama dengan 2 min 2/3 tangan sudut OAB min 1/3. Sehingga kan kita dapatkan di situ tangan OAB itu kan sama dengan berapa ini? 2/3 per 2/3 kan 1. Oh, kalau gitu OAB berapa? Sudut OAB itu berarti sama dengan 45. Gitu ya. Setengah akar 2. Oh, kalau cos OAB berapa sudutnya? Oh, sama dengan setengah akar 2. Ya. Jadi kita mendapatkan itu. Nah, sekarang kalau ini sudah ketemu, berarti pada segitiga ini kita menggunakan
rumus kosinus ya. Jadi pakai rumus kosinus untuk menentukan OB. Jadi OB kuadrat itu sama dengan jadi OA kuadrat ditambah di situ adalah AB kuadrat ya, min 2. Jadi nanti ada OA AB cos sudut OAB. Perhatikan ini 50 AB itu ditambah 36 dikurangi 2 kalikan OA. OA-nya itu adalah akar 50. Kemudian AB 6 kali cos ini setengah akar 2. Sehingga kita dapatkan di situ nanti tolong kalau bisa dibentuk jadi 50 plus 36 min 60. Ya, sehingga sama dengan adalah akar 26. Jadi kita dapatkan di sini OB sama dengan akar 26. Nah, ini yang kita dapatkan. Nah, dari perjalanan ini, maka saudara perhatikan di situ bahwa di dalam membentuk ini, maka sebenarnya yang kita lihat itu kan ada satu proses. Pertama sebenarnya ini adalah kaitannya dengan membuat gambar. Ini menjadi satu catatan penting di dalam kita melakukan. Kemudian yang kedua, ide. Ide bagaimana kita mencari. Mencari itu, kita menggunakan aturan dari kosinus. Maka dengan menarik garis ini, maka memanfaatkan dua sudut ini. Nah, itu yang menjadi satu bentuk penting di sini. Nah, tolong nanti pertama ini dicermati, kemudian saudara bisa memilah aturan apa yang berjalan di sini. Jadi walaupun nanti apakah kategori soal seperti ini, itu kan artinya kita kadang-kadang membutuhkan satu kecermatan di situ, kemudian ada ide mengkonstruk, maka kira-kira di situ kan prasyarat apa yang diperlukan di dalam menyelesaikan persoalan ini. Jadi di sini ketika kita belajar pemecahan masalah, maka sebenarnya adalah kita mengenal banyak ragam variasi dari persoalan itu. Kita bekali dengan strategi, maka sebenarnya adalah orientasi di sini kita mungkin ide-ide itu akan segera bisa dimunculkan dari bentuk ini. Ya. Oke ya, jadi seperti itu. Beberapa bentuk yang lainnya tolong nanti menjadi satu latihan. Jadi latihan ini tolong nanti latihan bagaimana kita melakukannya. Ini kalau yang ini mungkin kita berikan satu ilustrasi pada satu soal ini saja. Nanti terakhir yang lainnya adalah saudara bisa gunakan semuanya itu untuk mencoba di geometri. Ini masih ada banyak persoalan. Ya mungkin barangkali ini menjadi satu akumulasi materi karena nanti pada bentuk ini ya, ada segi 4 kali busur, kemudian ada kuasa titik. Ya. Jadi kita menggunakan beberapa sudut pusat, sudut keliling itu sebenarnya juga masuk di dalam satu pembahasan di geometri klasik. Ini mungkin satu ilustrasi. Maka pertama, kalau kita tidak bisa menggambarkan ini dengan baik, maka justru kesulitan kita menyelesaikan. Kita lihat di sini, sebuah lingkaran berjari-jari R dan sebuah garis K yang menyinggung lingkaran di titik B. Dari sebuah titik R yang terletak pada lingkaran, dibuat garis RQ, ya, tegak lurus dengan garis K di titik Q sebenarnya kan, dengan titik Q yang terletak pada garis K. Tentukan luas maksimum segitiga PQR. Nah, kita tidak bisa melakukan kalau tidak memiliki satu ilustrasi. Nah, jadi yang kita lihat di sini satu bentuk, mungkin kalau kita tuliskan di sini ada garis, misalkan menyinggung di titik P. Ada titik pada ini. Kemudian ini R, dibuat tegak lurus Q. Ya, sehingga terbentuknya ini. Maka yang ditanyakan itu kan berapa luas PQR ini. Ya.
Maka kalau ini adalah O, maka di sini kan ada sudut yang ini. Nah, yang kita lihat di dalam bentuk ini, jadi tolong nanti saudara bisa mencermati satu ilustrasi ini, sehingga bentuk yang kita lakukan ini kita bisa melihatnya di sini. Kalau misalkan ini saya tambahin nama titiknya A. Nah, kan kalau kita lihat itu kan di sini. Berapa panjang RQ itu tergantung dari berapa sudut ini. Jadi kalau sudutnya 0 berimpit, kalau ini nanti 180 di A, itu kan nggak mungkin nggak terbentuk segitiga. Maka kalau ini kita kasih alfa, nah, maka kan alfa itu bergerak. Jadi bisa 0 kurang dari alfa kurang dari 90. Ya, kalau 90 kan di sini maksimal. Berarti kan di sini kalau kita tuliskan R I, ya, itu kan lebih dari R. Nah, kalau misalkan kita bergeraknya 90 kurang dari alfa kurang dari 180, maka RQ itu kurang dari R. Nah, kalau kita misalkan bisa mengacu pada dua ini, maka kan di sini kalau kita tuliskan di sini, ya, maka sebenarnya kan kita bisa membuat satu bentuk bahwa di sini PQ, ya, kalau nanti sudutnya ini alfa, ya, berapa sih PQ? PQ kan ini sama dengan ini. Kalau ini P aksen, ya, PQ itu sama dengan R sin alfa. Kemudian kalau kita tuliskan RH itu sama dengan R ditambah R cos ini. Cos alfa ya. Ini ya. Jadi nanti kalau orang menuliskan itu kan bisa saja di sini, bisa saja di sana. Kalau misalkan di sini, maka kan orang bisa menuliskan di sini. Oh, kalau di sini maka panjangnya kan tambah ini. Kalau ini alfa maka menjadi R cos alfa. Jadi RQ sama PQ. Karena nanti sin 180 min alfa. Itu kan sama dengan sin alfa. Jadi kita mendapatkan bentuk ini. Sehingga nanti ketika dalam bentuk yang kita lakukan di situ, maka yang kita lakukan adalah orientasinya ke sana. Nah, sekarang bagaimana kita menyelesaikan ini? Bagaimana kita menyelesaikan dari bentuk yang ada ini? Maka kita bisa melakukan dengan menganalisis dari ini. Jadi artinya di situ kan orientasinya kita menggunakan luas segitiga. Nah, luas segitiga dari ini kan kalau luas segitiga PQR itu kan sama dengan setengah PQ kalikan RQ. Oh, kalau gitu setengah PQ itu R sin alfa kalikan RQ, R ditambah R cos alfa. Nah, sehingga nanti bentuk ini kan menjadi ini. Sehingga nanti orientasinya di situ kan, oh ini menjadi bentuk ini. Nah, ketika L maksimum, maka kita gunakan turunan. Nah, ini yang kita kenal sebenarnya kan geometri diferensial. Jadi kalau kita mencari turunannya di situ kan bisa menggunakan UV ya. UV kita dengan menggunakan fungsi trigonometri ya terhadap theta di situ yang kita lihat kan. Jadi kalau ini maka kan kalau L itu adalah setengah R sin alfa kali R ditambah R cos alfa, maka L aksen itu kan kita dapatkan di sini setengah R cos alfa. Nah, berarti ini yang kita turunkan. Kalikan ini tetap. Ya, ditambah setengah R sin alfa. Kalikan yang dalam kurung. Dalam kurung turunannya apa di situ? Ya, jadi orientasi yang kita tambahkan di situ adalah
ini. Jadi kan kalau ini nanti 0 berarti min R sin alfa. Nah, sehingga bentuknya di situ kan, yang kita tuliskan kalau disederhanakan ini kalau maksimum kan 0. Nah, ini ada bentuk, setengah R kuadrat cos alfa setengah R kuadrat cos kuadrat alfa. Ini ada bentuk ini. Jadi nanti ada setengah R kuadrat cos alfa ditambah dengan setengah R kuadrat cos kuadrat alfa, kemudian dikurangi setengah R kuadrat sin kuadrat alfa. Nah, ini kan kalau bentuk yang kita tuliskan ini, maka kan R-nya bisa hilang di situ ya. Jadi bentuknya kan menjadi ini 1, kalau kalikan ini kan bisa menjadi bentuk ini. Kan kalau sin kuadrat alfa itu 1 min cos kuadrat alfa. Nah, jadi plus. Jadi 2 cos kuadrat alfa, kemudian ditambah cos alfa plus 1 ya min 1 0. Nah, sehingga di sini difaktorkan menjadi 2 cos alfa min 1 kali cos alfa plus 1 0. Ya, jadi cos alfa sama dengan setengah atau cos alfa sama dengan negatif 1. Ini kan tidak mungkin 180, maka yang berlaku ini. Sehingga alfanya kita dapatkan ini ya, yang 1 cos 2 alfa itu yang kita dapatkan orientasinya kan di sini. Jadi setengah di situ. Ya. Jadi kalau setengah alfanya 60 ya. Jadi alfa diperoleh sama dengan 60. Ini yang berlaku. Ya, berarti kalau luasnya ya kita gunakan alfa 60 tadi di sini. Masukkan pada bentuk ini. Ya, ini L maksimum. Ya. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini adalah sampai bentuk ini. Tolong dicermati untuk geometri klasik menggunakan geometri dan trigonometri sehingga orientasinya adalah saudara nanti mungkin mencoba beberapa persoalan yang belum paling tidak mengenal strateginya, kemudian perhatikan konsep materi yang ada di situ, kemudian juga orientasinya adalah bagaimana menjelaskan strategi pemecahan masalah geometri. Jadi sebagai akumulasi dari bentuk yang kita lakukan sebelumnya. Oke, mungkin itu yang kita harapkan pada pertemuan ini. Semoga bisa bermanfaat. Tolong nanti ketika ada persoalan bisa didiskusikan di WA Group atau pada Spada. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.